Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Tia pada materi MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah mengenai tata krama siswa atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Tata krama terdiri atas dua kata yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Sehingga pengertian tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe kedondong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun, penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Ada juga manusia yang bertipe durian. Penampilan tidak menarik, kasar dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Makna tata krama sesungguhnya bukanlah seperti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama merugikan. Jadilah manusia yang mempunyai penampilan yang menarik, hati yang baik, didukung juga penampilan yang menarik simpati orang lain. Dari luar baik, dari dalam pun baik. Seperti itu adalah tata krama. Ada beberapa kunci pokok yang perlu ditanamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jadi, ketika kita ingin diperlakukan dengan orang lain yang dengan baik, ya kita harus memperlakukan orang lain terlebih dahulu dengan baik. Kita memperlakukan orang lain dengan baik, insya Allah kita pun akan diperlakukan dengan baik pula. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Setiap manusia mempunyai perbedaan karakter, emosional, perbedaan sifat, sehingga kita sebagai manusia harus menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang, dan tak kenal makin tak sayang. Ketika kita bertemu orang lain, kita harus lebih kenal terlebih dahulu orang tersebut. Harus tahu dulu siapa orang tersebut, sifatnya, karakternya. Dengan kita mengetahui tersebut, sehingga kita udah kenal, barulah kita pasti akan sayang dengan orang tersebut. Tata krama berkenalan. Ketika kita bertemu dengan orang baru, ya harusnya kita berkenalan. Bagaimana cara berkenalannya? Itu dengan saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Itu adalah tata krama berkenalan dengan orang lain. Terus tata krama bertamu. Ketika kita ingin bertamu ke rumah orang, kita harus hendaknya kita itu berjanji atau berjanji kepada orang tersebut, misalkan untuk datang jam 7 pagi, ya kita harus datang tepat waktu. Terus tata krama berbicara. Ketika kita berbicara, kita harus memelihara lidah kita. Tidak boleh berbicara sembarangan, tidak boleh berbicara kasar, ya. Terus jangan menyinggung perasaan orang lain, jangan sengaja menyinggung orang, ya harus bertutur kata yang lemah lembut, sopan, dan bahasa yang baik, seperti itu. Jangan memotong pembicaraan orang lain ketika ada orang lain sedang berbicara, ya. Terus perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Misalkan ketika kita berbicara dengan orang, kita harus tahu dulu orang tersebut, misalkan ya umurnya lebih tua atau lebih muda dibandingkan kita. Ketika kita tahu sama orang yang lebih tua, ya kita harus lebih menghormati orang tersebut dan harus berbahasa yang baik. Sedangkan ketika kita berbicara dengan orang lebih muda dengan kita, ya kita harus lebih menghargai dia dan berbahasa dengan sopan juga. Tata krama berpenampilan, ya. Tata krama berpenampilan bisa dilihat dari
menggunakan pakaian ya atau baju ya. Kalau pakaian seragam, misalkan ketika kita sekolah, kita harus memakai seragam itu dengan rapi. Maksudnya rapi apa? Yaitu dipasukkanlah bajunya ke dalam, masukkan bajunya, pakai dasi, pakai sabuk ya. Terus pada waktu olahraga pakailah pakaian olahraga ya. Sedangkan untuk memakai pakaian harus yang cocok dengan situasi dan tempatnya. Misalkan kalau hari Senin sama hari Selasa ya harus pakai misalkan putih biru ya, misalkan seperti itu ya, harus dipakai baju putih biru sesuai dengan aturan sekolah. Jangan memakai baju pramuka ya, itu tidak cocok ya. Seperti itu contohnya ya. Terus tata cara makan. Bagaimana tata cara makan? Yaitu dengan mencicipi makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Misalkan ketika kita makan itu sebenarnya kita tidak boleh berbicara atau ngobrol itu ya, karena kita harus fokus dengan makanan dan minuman kita. Itu dianggapnya tidak sopan ya. Terus ketika misalkan kita batuk pada waktu makan ya harus ditutupi mulutnya, karena dikhawatirkan kalau misalnya tidak ditutupi ya akan keluar bakteri-bakteri yang bisa jadi bakteri tersebut akan tercampur dengan makanan yang akan kita makan gitu. Terus sebelum makan juga ya harusnya berdoa dulu ya. Terus tata cara menggunakan fasilitas umum. Tata caranya itu dengan buang sampah pada tempatnya. Misalkan kita lagi jalan-jalan kemana ya, terus jajan, itu sampahnya tolong dibuang ke tempat sampah ya. Terus jaga kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman atau di sekitar sekolah ya. Jadi kalau kita sekolah ya, atau kita ada tempat, kita harus memelihara kebersihan lingkungan tersebut ya. Terus selain itu harus sopan berkendara di jalan. Maksudnya harus sopan berkendara itu dengan menaati peraturan lalu lintas, yaitu contohnya menggunakan helm, tidak berkendara dengan cepat ya, seperti itu ya, tidak mendahului orang lain ketika berkendara ya, apalagi sampai berkendara dengan tanpa adanya kontrol kecepatan, itu sangat berbahaya kepada orang lain ya. Maksudnya sopan berkendara di jalan itu ya kita harus menaati aturan-aturan yang ada di lalu lintas tersebut untuk keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain, karena di jalan itu bukan kita saja tapi banyak orang lain juga ya. Kalau seandainya ada orang lain yang sampai melakukan kesalahan di jalan, nanti bisa merugikan orang di sekitarnya juga yang menggunakan jalan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.